Selamat pagi teman-teman, Shalom. Pagi hari ini renungan kita berjudul Pria yang menghabiskan 8 jam sehari dalam doa, Leonard Ravenhill. Ribuan kebaktian, tetapi tidak ada kebangunan rohani. Orang-orang berkhotbah tentang api, tetapi tidak ada api di mata mereka. Musik keras, lampu terang, tetapi sorga tetap diam. Abad ke-20 membangun banyak gedung ibadah, tetapi melupakan mesbah doa. Gereja bertumbuh, tetapi kehilangan hadirat. Dan di tengah abu iman yang dingin itulah, sebuah suara mulai berseru. Suara Leonard Ravenhill. Ia melihat satu generasi mencoba hidup dengan metode, padahal hanya kuasa Allah yang dapat menopang mereka. Ketika para pengkhotbah mengejar mikrofon, ia mencari lantai. Ketika dunia mengejar ketenaran, ia mengejar kekudusan. Ravenhill menghabiskan hingga 8 jam sehari dalam doa dan pembelajaran, menyelami kitab suci dan tulisan para tokoh kebangunan rohani masa lalu, seperti Wesley, Charles Finney, dan Brainerd. Dari tempat tersembunyi di Texas, seruannya melintasi waktu dan mempengaruhi orang-orang seperti A.W. Tozer, Keith Green, dan David Wilkerson. Orang menyebutnya keras, tetapi air matanya membuktikan sebaliknya. Ia tidak mengejar nama, ia mengejar api. Hari ini Anda akan mengenal pria yang menantang dunia untuk kembali ke tempat tersembunyi, kamar doa, tempat kuasa sejati lahir dalam keheningan. Kristus yang sama yang memanggil Leonard Ravenhill masih menyalakan hati sampai hari ini. Tengah malam, di luar angin Texas mengerang di antara pepohonan kering. Di dalam rumah kecil itu, cahaya redup merembes dari jendela. Leonard Ravenhill berlutut. Lantai di sekelilingnya telah ditandai oleh waktu dan air mata. Jam-jam berlalu dan ia tidak bergerak. Alkitab terbuka, kepala tertunduk, tubuh lelah, tetapi jiwa terjaga. Dengan setiap napas ia mengulangi seruan yang sama. Tuhan, koyakanlah langit sekali lagi. Itu bukan kejadian langka. Itu adalah cara hidupnya. Ia tidak berdoa untuk memulai hari. Harinya dimulai karena ia berdoa. Dan di ruangan sunyi itu, suara seorang pria yang berbicara dengan Allah terasa lebih nyata daripada semua kebisingan dunia. Di sanalah Ravenhill bertarung dalam peperangan yang jarang dilihat orang. Sebelum suara profetik itu bergema ke bangsa-bangsa, ada seorang anak di Leeds, Inggris yang belajar mendengar Tuhan dalam bisikan. Leonard dibesarkan di rumah sederhana, di mana iman menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ayahnya seorang Kristen yang saleh, ibunya wanita pendoa. Uang sedikit, tapi takut akan Tuhan besar. Saat anak-anak lain bermain di jalanan, ia memperhatikan cahaya di mata orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Leonard kecil tidak dapat menjelaskannya, tetapi ia merasakan ada sesuatu di sana yang tidak bisa diberikan dunia. Di rumah sederhana itu, Alkitab menjadi pusat meja dan pusat kehidupan. Suatu sore, ketika masih anak-anak, ia mendengar seorang pengkhotbah berbicara tentang kebangunan rohani besar di masa lalu. John Wesley dan George Whitefield. Kisah-kisah itu membakar imajinasinya. Itu bukan cerita tentang manusia luar biasa, tetapi tentang Allah yang menjawab ketika seseorang berani berlutut. Malam itu, Leonard terjaga berjam-jam, menatap langit-langit gelap dan berbisik, Tuhan, lakukanlah itu lagi. Tanpa ia sadari, benih telah ditanam. Lapar yang kudus yang akan mengikutinya sampai akhir hidupnya. Tahun-tahun berlalu dan api itu bertumbuh. Sebagai pemuda,
Ravenhill memutuskan belajar di Cliff College, sekolah pelatihan metodis yang dikenal melahirkan penginjil yang berdoa dan berkhotbah di ruang terbuka. Kampus itu sederhana, dikelilingi bukit dan angin dingin. Tetapi di sana setiap malam terasa seperti berjaga. Para siswa berdoa sampai fajar, meminta Tuhan membakar Inggris sekali lagi. Leonard menonjol bukan karena kefasihan, tetapi karena kehancurannya di hadapan Tuhan. Ketika yang lain melatih khotbah, ia menangis di atas kitab suci. Suatu malam, seorang dosen melihat lampu kamar Leonard masih menyala. Ia membuka pintu dan mendapati Leonard berlutut. Alkitab terbuka di Yesaya 64 ayat 1. Sekiranya engkau menggoyangkan langit dan turun. Dosen tua itu berdiri dalam diam, menyaksikan pemuda itu gemetar di bawah beban kemuliaan yang ia minta. Malam itu menjadi titik penting dalam kisah hidupnya. Ravenhill tidak pernah lagi berdoa dengan ringan. Setelah lulus, ia mulai berkhotbah di desa-desa kecil dan gereja-gereja lokal. Dunia sedang berada dalam masa perang dan pemulihan. Kota-kota penuh aktivitas, tetapi hati-hati kosong. Pesannya berbeda. Ia tidak berbicara untuk menghibur, ia berbicara untuk membangunkan. Ia berkata, gereja tidak membutuhkan lebih banyak program, tetapi lebih banyak air mata. Sebagian orang menganggapnya terlalu keras, yang lain merasakan hati mereka terbakar. Tidak seorang pun pulang dengan keadaan yang sama. Pada masa inilah ia bertemu A.W. Tozer. Pertemuan singkat tetapi menentukan. Mereka menjadi sahabat rohani. Tozer pernah berkata, saudara Ravenhill berbicara dengan Allah sebelum berbicara dengan manusia. Bahkan sejak muda, Leonard mengerti bahwa pelayanan sejati lahir di tempat tersembunyi, kamar doa. Doa bukan bagian dari pelayanannya, doa adalah pelayanannya. Ia bangun sebelum matahari terbit, membaca Alkitab, dan berdoa sampai ia merasakan beratnya hadirat Tuhan. Dengan setiap air mata, hatinya makin peka terhadap roh. Ia sering berkata, mesbah doa bukan tempat kenyamanan, itu tempat kematian. Barulah api datang. Ia membuat nazar, diam. Ia akan hidup hanya untuk satu tepuk tangan surga. Bertahun-tahun kemudian, ia dikenal sebagai pria yang berdoa hingga 8 jam sehari. Namun ia tidak pernah melupakan Leeds Cliff College, dan pertama kalinya api turun di hatinya. Ia menjadi pria yang ditandai oleh keyakinan yang kuat. Kemanapun ia pergi, ia membawa beban yang sama, seruan akan hadirat Allah. Ia berkhotbah seperti orang yang mendengar sangkakala tak terlihat. Kebenaran mengalir seperti sungai deras. Ketika gereja mengejar metode, ia menyerukan pertobatan. Ketika yang lain merencanakan konferensi, ia menyerukan lutut yang bertekuk. Wow. Ia menulis Why Revival Tarries pada pertengahan 1950-an. Halaman-halamannya seperti guruh. Buku itu menegur kesombongan, kesibukan, dan kedangkalan rohani. Menyebar dengan cepat dan membawa kehancuran hati di mana-mana. Ia berkata, kebangunan rohani tertunda bukan karena Allah enggan, tetapi karena manusia acuh tak acuh. Kesepian mengikuti ketaatan, undangan berkurang, pintu-pintu tertutup, tetapi surga tetap terbuka. Sebuah undangan membawanya ke Amerika Serikat. Ia menetap di Texas, di rumah sederhana yang menjadi medan perang doanya. Keith Green datang, David Wilkerson datang, kemudian Paul Washer sangat dipengaruhi olehnya. Ravenhill berkata, seorang nabi tidak mengukur keberhasilan dari jumlah, tetapi dari kesetiaan. Ia mengajar para pendeta dengan membawa mereka ke lantai. Kebangunan rohani sejati dimulai ketika seorang manusia mati terhadap dirinya sendiri. Usia membungkukkan bahunya, tetapi tidak rohnya. Ia terus berdoa, menulis, menjawab surat. Orang yang hidup dalam doa akan menjadi mesbah itu sendiri. Khotbah-khotbahnya direkam dan tersebar ke seluruh dunia.
Banyak hidup diubahkan, tetapi ia tidak pernah berbicara tentang hasil. Tidak ada rahasia katanya. Hanya ada ruangan tempat surga turun. Pada 27 November 1994, Leonard Ravenhill menyelesaikan perlombaannya. Ia meninggal dengan damai. Alkitab terbuka di sisinya. Ia tidak meninggalkan harta, hanya api sorga. Suaranya masih bergema. Pengaruhnya hidup melalui Keith Green, David Wilkerson, Paul Washer, dan tak terhitung pendoa syafaat yang tidak dikenal. Ia tidak pernah menginginkan pengikut. Ia menginginkan pejuang doa. Why Revival Tarries tetap menjadi buku yang menyala. Khotbah-khotbahnya masih menegur hati secara daring. Allah memelihara suaranya bagi generasi ini. Dalam sebuah surat ia menulis, "Aku tidak ingin dikenang sebagai pengkhotbah. Aku ingin dikenang sebagai seorang yang mengasihi Tuhan dan takut kehilangan Dia. Seandainya aku bisa mengulang hidupku," katanya, "aku akan lebih banyak berdoa dan lebih sedikit berbicara." Leonard Ravenhill membuktikan bahwa orang yang berlutut di hadapan Allah dapat berdiri di hadapan generasi manapun. Api itu masih menyala. Mungkin Anda tidak akan pernah terkenal. Mungkin tidak ada yang mengenal nama Anda. Tetapi jika Anda mencari Tuhan di tempat tersembunyi, api yang sama akan turun. Kebangunan rohani belum mati. Ia sedang menunggu. Dan Kristus yang sama yang memanggil Leonard Ravenhill masih memanggil Anda. Haleluya. Okay guys, God bless you ya. Wow, powerful life of Leonard Ravenhill ya. Okay, jadi carilah tempat itu ya, tempat di mana Tuhan datang ya. Okay, God bless you. Have a great day today. Ya, may everything you do or touch be successful in Jesus' name. God bless you. See you again tomorrow. Bye.